Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Hidayatul Maulidiyanti, yang kedua Zafirah Adinda Mufidah Zahra, dan yang ketiga Lailatul Lutfiyah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bangun datar belah ketupat. Sebelum kita belajar tentang materi ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian bangun datar belah ketupat. Apa itu belah ketupat? Belah ketupat adalah segi empat yang dibentuk oleh dua gabungan segitiga sama kaki yang diimpitkan pada alasnya. Alas dari segitiga sama kaki yaitu berada pada sisi yang bawah. Dua segitiga sama kaki jika digabungkan menjadi belah ketupat. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, sisi-sisi pada belah ketupat sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama besar. Yang ketiga, kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua, sama panjang dan saling tegak lurus. Diagonalnya tidak sama panjang. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai ciri-ciri belah ketupat. Yang pertama, mempunyai 4 rusuk yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai 2 buah sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut yang berada di hadapannya. Yang ketiga, mempunyai 2 diagonal yang tidak sama panjang. Yang keempat, mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus belah ketupat. Yang pertama, rumus keliling belah ketupat. Keliling itu terdiri dari sisi AB, sisi BC, CD, dan sisi DA. Keliling itu bagian semua belah ketupat yang ada pada setiap sudut-sudut. Nama-nama dari setiap sudutnya. Sisi A ada B, sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Maka kelilingnya itu sama dengan AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD dan ditambah dengan DA. Lalu untuk luas, belah ketupat memiliki diagonal. Diagonal itu suatu sumbu yang membagi dua dan saling tegak lurus. Ada diagonal 1. Diagonal 1 itu yang berada pada sumbu tegak, sedangkan diagonal 2 yang berada pada sumbu lurus atau di garis vertikal. Kemudian dibagi menjadi 2 karena diagonal itu membagi belah ketupat menjadi 2 bagian. Itulah penjelasan dari saya. Rumus keliling belah ketupat. Pada gambar belah ketupat di atas mempunyai sisi AB, BC, CD, dan AD. Jika panjang sisi belah ketupat S, maka AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, sama dengan S. Keliling belah ketupat ABC adalah jumlah dari panjang semua sisinya, yaitu AB plus BC plus CD plus AD. Dengan rumus keliling belah ketupat adalah AB plus BC plus CD plus AD sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S sama dengan 4. Sehingga rumus belah ketupat adalah jika belah ketupat ABCD dengan sisi S dan keliling K, maka K sama dengan 4S. Contoh soal, jika panjang sisi belah ketupat ada 15 cm, berapakah kelilingnya? Jawab, K sama dengan 4S sama dengan 4 kali 15 sama dengan 60 cm. Rumus luas belah ketupat
Setelah bagian yang diarsir di bagian atas dipindahkan ke bagian bawah, terlihat bahwa luas belah ketupat sama dengan setengah luas persegi panjang. Rumusnya yaitu setengah P kali L sama dengan BD dikali AC per 2 sama dengan 12 dikali 8 per 2 sama dengan 48. Sehingga dapat ditulis luas belah ketupat sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2. Contoh soal 1. Jika AC sama dengan 10 cm, BD sama dengan 6 cm, carilah luasnya. Jawab, luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan setengah kali 10 cm dikali 6 cm sama dengan 30 cm. Contoh soal 2. Jika luas belah ketupat adalah 96 cm kubik dan diagonal 1 adalah 12 cm, berapakah diagonal 2-nya? Jawab, L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. 96 cm kubik sama dengan setengah kali 12 cm dikali diagonal 2. 96 cm kubik sama dengan 6 cm dikali diagonal 2. Diagonal 2 sama dengan 16 cm. Unsur pada belah ketupat AB, BC, CD, dan AD itu dinamakan sisi belah ketupat dari ABCD. Sedangkan AC, BD itu dinamakan diagonal belah ketupat. Sifat-sifat teorema. Yang pertama, semua sisi pada setiap belah ketupat sama panjang. Buktinya, belah ketupat ABCD dibentuk dari dua buah segitiga sama kaki yang kongruen, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Segitiga ABC sama kaki, maka sisi AB sama dengan sisi AD. Sisi BC sama dengan sisi CD. Sisi AC sama dengan sisi AC. Segitiga ABC sama kaki, maka sisi AB sama dengan sisi BC. Segitiga ADC sama kaki, maka AD sama dengan DC. Maka AB sama dengan AD sama dengan DC sama dengan BC. Kesimpulannya, bangun datar belah ketupat terbuat dari dua buah bangun datar segitiga sama kaki. Pada setiap belah ketupat, diagonalnya merupakan sumbu simetri. Buktinya, segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan BC, maka BO merupakan sumbu simetri. Kemudian segitiga ADC sama kaki dengan AD sama dengan DC, maka DO merupakan sumbu simetri. Kemudian sudut BOC dan sudut COD berpelurus, maka BD merupakan sumbu simetri. Kemudian sudut BOC dan sudut BOA berpelurus, maka AC merupakan sumbu simetri. Jadi terbukti BD dan AC merupakan sumbu simetri. Pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi, ini dia adalah contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari tentang bangun datar belah ketupat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.